Kapal patroli tentara berhasil menemukan rakit itu. Rakit yang digunakan pilot kedua dan pilot ketiga untuk kabur. Mereka langsung mendapat perawatan. Saat sampai di daratan, seseorang sangat penting langsung menghampiri mereka. Bukan petugas kesehatan, bukan staf maskapai, apalagi awak media. Bahkan bukan juga keluarga mereka. Orang itu berjalan cepat tanpa pengawalan. Pak Menhan, pilot kedua menahan gemetar karena selain tubuhnya sudah lunglai, pantatnya juga masih sakit. Orang itu menepuk pelan pundak pilot kedua dan ketiga. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga mereka. Apa yang kalian lihat di pulau itu tak pernah kalian lihat. Paham? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kedua pilot berusaha mencerna. Maksud Bapak, sukuka? Belum tuntas kalimat pilot kedua, Pak Menhan langsung memotong. Keluarga kalian akan mendapatkan tunjangan yang sangat baik. Begitu juga semua korban lain. Sebulan kemudian saat mereka sudah agak sembuh, baik secara fisik maupun psikologi, seorang tamu lain tak kalah penting datang menjenguk. Mata pilot kedua dan ketiga saling tatap. Mereka melotot tak percaya. Orang itu mendekat ke ranjang perawatan dan sama tanpa pengawalan. Pak Presiden? Pilot ketiga menyambar tangan orang itu, bersalaman. Pilot kedua pun berusaha bangkit dari duduknya, membungkukkan badan dan bersalaman. Saat bersalaman, pantatnya masih sakit. Mereka bicara basa-basi sebentar, lalu Presiden mengeluarkan sesuatu dari sakunya, memencet benda kecil hitam itu. Kedua pilot tahu itu apa. Mereka adalah pilot. Ini bukan pertama kali mereka melihat signal jammer atau penghadang sinyal. Dari gerakan memencet tombol itu, mereka tahu ada hal sangat rahasia yang akan Presiden sampaikan. Sampai-sampai takut ada yang membajak percakapan di ruangan ini. Koruptor. Presiden menunjuk satu jarinya. Teroris, pemerkosa. Pulau itu rencananya untuk mereka. Negara sedang mengembangkan prototipe manusia kanibal. Semua penjahat yang tak termaafkan kelak akan dikirim ke sana. Pilot kedua dan ketiga terperanjat. Sekarang mereka mengerti kenapa kisah kanibal itu tak boleh diceritakan. Bulan depan kami akan mulai kirim rombongan penjahat pertama. Habis uang negara ini membiayai mereka di penjara. Presiden selesai, ia kembali memencet tombol hitam. Tanpa mereka sadari, dari tadi seorang perawat laki-laki berkacamata menguping percakapan itu. Brak! Dua pilot dan Presiden menatap sang perawat yang langsung membeku. Ia tak sengaja menyenggol alat-alat medis. Di pakaian dinasnya tertulis nama Dias. 15 menit setelah Presiden mengunjungi dua pasien itu, dia sudah berada di mobil khusus intelijen. Kamu tak pernah mendengar apapun obrolan di ruang tadi. Paham? Gertak sang intelijen. Paham Pak, berapa nomor rekening kamu? Dias awalnya bingung, namun akhirnya menyerahkan nomor rekeningnya. Ting! Ia diturunkan sembarang tempat oleh mobil intelijen itu. Dias takut. Apa maksudnya bertanya nomor rekening dan membiarkannya di jalan sendirian? Dia selalu membuka ponselnya, melotot pada sebuah angka yang baru saja masuk ke rekeningnya. Lututnya gemetar. Angka sebanyak ini takkan pernah ia hasilkan dari bekerja 7 turunan sekalipun. Malamnya, perawat itu membuka ponselnya lagi. Ia mulai merekam dan berbicara di depan kamera. Jadi ada 3 pilot. Ia mulai bercerita sambil cekikikan. Video itu pun viral berhari-hari berminggu-minggu. Mas, udah cerita pilotnya, ganti yang lain lagi ya, kata intelijen yang tempo hari menelpon dia. Tahu masih kurang, yaudah.